Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tikes Rajek Besi Bojonegoro. Kali ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan profesi bidan. Saat ini bersama dengan saya, ibunya Ibu Bidan se-Kabupaten Bojonegoro. Ibu Ketua IBI Cabang Bojonegoro, Ibu Sujatmi, SST MK. Selamat datang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya dalam keadaan sehat walafiat, Bu Azizah. Terima kasih atas kesediaan kerawuhannya untuk sedikit bercerita, sedikit berbagi kisah kepada para pendengar YouTube channel Cerita Rajek Besi tentang sedikit banyak tentang profesi bidan, Ibu. Jadi sebelumnya mungkin bisa disampaikan sudah berapa tahun Ibu ini sudah menjadi seorang bidan? Kebetulan alhamdulillah saya sudah menjadi bidan itu sejak tahun 1992. Jadi sudah sekitar 28 tahun yang lalu. Mungkin dalam kurun waktu yang sudah sangat lama ya Ibu, 28 tahun menjadi seorang bidan yang mendampingi ibu-ibu baik di wilayah pedesaan juga ya Bu. Pedesaan, perkotaan maupun di seluruh penjuru Nusantara. Mungkin Ibu punya kisah-kisah inspiratif atau kisah cerita tentang pengalaman panjenengan menjadi seorang bidan. Bisa diceritakan sedikit di acara ini? Ya, kebetulan Bu Azizah, saya pertama kali menjadi bidan itu tahun 1992, itu langsung ditempatkan di tempat yang agak terpencil. Kalau saya bilang agak terpencil memang karena ada pembatas yaitu Bengawan Solo. Jadi sampai sekarang pun saya menetap di sana. Sehingga saya belum pernah merasakan saya di perkotaan. Sehingga saya tahunya ya memang di pedesaan dengan berbagai macam tradisi, dengan berbagai macam tingkat pengetahuan, dengan berbagai macam tingkat kesadaran masyarakat. Yang jelas karena pedesaan dan dibatasi dengan aliran Bengawan Solo, pastilah berbeda sekali dengan wilayah perkotaan. Karena memang di sana memang saya terasa nyaman, terasa kerasan, bilangnya gitu nggih. Terasa kerasan karena memang kerukunan yang memang masih kental di sana, kebersamaan yang masih kental. Dan itulah memang saya merasa berada di tempat yang memang betul-betul dibutuhkan. Dan karena memang masyarakatnya dengan keterbatasan berbagai macam terutama pengetahuan, sehingga memang saya harus lebih mengutamakan atau mempedulikan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa saya. Kebetulan saya berada di Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk. Ya, sampai sekarang pun saya juga berada di Desa Guyangan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Awal kisahnya tiba-tiba seorang Ibu Sujatmi ingin menjadi seorang bidan itu seperti apa, Bu? Mungkin pada saat masih muda dulu, saya pengen jadi bidan, saya pengen, itu seperti apa? Awal kisahnya sebetulnya, kalau saya ceritakan rasanya menangis, Bu Azizah. Karena sebetulnya karena saya 5 bersaudara, saya yang terakhir. Kebetulan pada waktu itu keluarga itu adalah termasuk keluarga yang mampu, berada di Surabaya. Kemudian bapak meninggal, kemudian pulang ke desa. Karena saya diikutkan di salah satu mbah, ya bilangnya Mbah Lek gitu, itu tenaga kesehatan, sehingga mungkin tumbuhnya dari situ.
karena saudara-saudara saya kebetulan seorang pendidik, semuanya 4 itu seorang pendidik, dan saya mungkin dari yang Mbah Le itu tadi seorang perawat senior dulu, sehingga dari situlah mungkin tumbuh, memang saya dipanggil untuk menjadi bidan. Tentunya sangat menarik ya bagi para remaja, bagi generasi muda. Ternyata menjadi seorang bidan itu ada panggilannya ya Bu, selain dari mungkin terpapar setiap saat dengan Pak Le-nya yang tenaga keperawatan kala itu, sehingga membuat Ibu Sujatmi ada keinginan untuk sama seperti itu. Nah, sebenarnya beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga, karena kebetulan beliaunya adalah Ketua IBI Cabang Bojonegoro yang merupakan panutan dari seluruh bidan di kawasan Bojonegoro. Sebenarnya untuk organisasi IBI sendiri ini berharapnya seperti apa sih, terutama institusi pendidikan kebidanan ini dalam hal untuk ikut berperan seperti itu? Sebenarnya keinginannya seperti apa? Sebetulnya kalau Bu Azizah ngendikan sebagai panutan itu adalah tugas, kemudian amanah yang sangat berat bagi saya, karena memang seorang pemimpin itu besok akhir zaman, ya itulah yang dipertanggungjawabkan. Jadi rasanya memang tidak semudah atau tidak segampang, seenak yang dibayangkan oleh teman-teman semuanya, karena tugas itu tidak hanya untuk anggota, tidak hanya untuk keluarga, tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk masyarakat, akan tetapi karena kita berhubungan secara langsung dengan tingkat pengetahuan SDM yang memang harus kita ikuti juga, dan sehingga apa tadi yang disampaikan oleh Bu Azizah, peran dari organisasi dengan keberadaan institusi pendidikan sebetulnya itu adalah sangat-sangat berharap di Bojonegoro ini berdiri atau membuka prodi yang memang sekarang sangat dibutuhkan oleh teman-teman bidan, terutama se-Kabupaten Bojonegoro, mungkin di luar Bojonegoro juga demikian. Karena tingkat pendidikan yang semakin hari semakin kita harus tingkatkan dan harus maju. Selama ini kita bisa melihat bahwa termasuk teman-teman bidan ini adalah peningkatan pendidikannya adalah termasuk lambat. Karena kita tahu kalau keperawatan dari kabupaten per kabupaten itu sudah punya, ada NES, ada S1, itu sudah semuanya hampir ada. Akan tetapi untuk pendidikan kebidanan itu memang belum semua kabupaten membuka prodi ini, sehingga kita sangat-sangat berharap, terutama saya sebagai wakil dari teman-teman se-Kabupaten Bojonegoro untuk memfasilitasi peningkatan pendidikan yang ada khususnya di Kabupaten Bojonegoro ini. Setidak-tidaknya kita ada kesetaraan dari profesi-profesi yang lain. Karena siapa lagi kalau enggak organisasi sendiri, siapa lagi enggak bidang kita sendiri, yaitu kebidanan yang akan meningkatkan SDM. Kalau enggak kita sendiri, kita enggak mungkin. Sehingga kita sangat-sangat berharap terutama peningkatan S1 atau membuka prodi profesi. Jadi mungkin saya jadi orang yang pertama yang akan mendaftar kalau memang kalau memang membuka S1 atau profesi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena saya sangat berharap juga supaya walaupun saya sudah di 4, akan tetapi karena ada peningkatan level pendidikan untuk S1 ini sangat berharap untuk difasilitasi. Seperti itu Bu Azizah. Ini kami juga ingin menjelaskan kepada seluruh pendengar yang ada di seluruh Nusantara ya, terutama para subscriber dari channel YouTube Cerita Rajakosi, bahwa Bistikes Rajakosi Bojonegoro ini sejak tahun ajaran 2020-2021 ini sudah dibuka program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan untuk jalur reguler maupun jalur
Proksus ya, yang dari D3 maupun dari D4. Ibu, satu pertanyaan lagi. Di era pandemi COVID ini, seberapa besar peran bidan dalam upaya turut serta penularan penyebaran COVID-19 ini? Bisa dijelaskan? Ya. Terima kasih Bu Azizah. Kebetulan saya juga sebagai pelaksana di wilayah, sehingga saya tahu persis teman-teman bidan ini berada di ujung tombak. Bagaimana teman-teman bidan ini berupaya untuk menekan kasus-kasus COVID yang ada terutama yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kita tahu di desa masing-masing semuanya teman-teman ini adalah masuk di gugus desa. Gugus desa ini secara langsung berhubungan langsung dengan masyarakat. Baik pada waktu sistem yang digunakan orang mudik atau apa yang bisa dikatakan adalah pada waktu itu waktu Idul Fitri. Ya, waktunya Idul Fitri, sehingga banyak sekali orang mudik ingin pulang ya, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Hong Kong. Itu semuanya karena memang kita berupaya supaya desa kita ini aman, termasuk menurunkan kasus-kasus COVID yang ada di desa. Kita berupaya untuk membuka suatu ruang atau suatu sistem yang ada di desa, baik itu sistem pelaporan orang keluar masuk maupun ruang isolasi. Jadi kita langsung berkecimpung pada gugus desa. Nah, di situ ruang isolasi ini sendiri, bidan desa yang memantau, tidak hanya teman-teman gugus desa, akan tetapi mengenai kesehatannya itu bidan-bidan yang memantau. Nanti kalau misalnya ada keluhan tertentu, baru kita konsultasikan ke puskesmas, yaitu bisa ditangani oleh dokter puskesmas, sehingga kita berkecimpung, baik itu kita upayakan kita siap 24 jam. Siap 24 jam. Walaupun tim gugus desa itu ada jadwal piket ya, kita buat shift tiga shift, yaitu pagi sampai jam 2 sampai jam 9 sampai dini hari. Tetap kalau ada sesuatu hal yang memang harus dikonsulkan oleh tenaga kesehatan desa, kita siap melaksanakan ya. Jadi di situ salah satunya. Kemudian kalau sudah masuk isolasi yang berada di desa, kita sudah menyiapkan sarana prasarana, baik itu pemenuhan gizinya, kemudian pemenuhan untuk kesehatannya, kemudian bagaimana kita konseling atau edukasi, bagaimana supaya nanti setelah isolasi pulang ke rumah, cara menghadapi keluarga, kemudian untuk merubah perilaku, pola perilaku, pencegahan COVID, itu pun kita sampaikan. Tidak hanya itu saja, karena memang pasien-pasien yang berada di isolasi itu 14 hari, sehingga kita mantaunya juga sampai seperti itu, sampai 14 hari. Jadi upaya kita tidak hanya untuk umum, seperti konseling secara umum, kita memberikan penyuluhan secara umum, akan tetapi kita langsung terjun. Kemudian untuk upaya pencegahan lagi masalah kasus COVID ini, kita berada di tengah-tengah masyarakat pada waktu kita penyemprotan massal. Jadi kita memberikan semangat, kita memberikan edukasi bagaimana dan tujuan dan latar belakang, serta bagaimana supaya bisa menyampaikan masyarakat untuk ditindaklanjuti. Kemudian siaran keliling kita juga seperti itu, dari sampai kita ke musola-musola. Supaya apa? Supaya masyarakat ini paham bagaimana untuk pencegahan secara massal, terutama memang berada di musola atau pengajian-pengajian. Jadi kita masuk di situ. Kemudian edukasi new normal. Seperti kemarin, edukasi era new normal ini pun kita juga melakukan edukasi dengan berbagai tingkatan. Itu kita lakukan tingkat RT. Kemudian ketua RT semua dan tokoh masyarakat serta tokoh agama, kita juga melakukan edukasi new normal. Kemudian di bidang pendidikan,
guru-guru TPI, guru-guru SD, madrasah semua juga kita lakukan. Bidan berperan sampai seperti itu. Sektor itu sampai ya, seperti Bu? Itu. Kemudian belum lagi kita bagaimana kita mensiasati untuk pemantauan tumbuh kembang balita. Kita tetap melakukan sehingga upaya kita tetap berjalan, program pokoknya tetap berjalan, baik persalinan, baik ibu hamil risti dan lain sebagainya tetap berjalan, akan tetapi upaya-upaya kita untuk pencegahan COVID di masyarakat itu juga kita lakukan. Seperti itu Bu Aziah. Kalau mungkin saya bisa cerita, tidak selesai Bu Aziah. Super sekali ya Bu. Kegiatan Bu Bidan ini seperti itu. Sangat tangguh sekali. Meskipun perempuan, meskipun semuanya wanita, tetapi semuanya terhandle oleh Bu Bidan. Mungkin untuk yang terakhir ya Bu, yang terakhir mungkin ada sesuatu penekanan yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di seluruh Nusantara, pendengar YouTube channel Cerita Rajak Wesi, tentang harapan-harapan dan semangat yang mungkin bisa disampaikan Ibu kepada seluruh ibu bidan maupun calon-calon yang akan menjadi ibu bidan masa mendatang. Saya silahkan Ibu. Kalau Bu Aziah ngendikan semangat, saya akan selalu semangat untuk masalah peningkatan pendidikan, terutama teman-teman semuanya atau adik-adik saya, anak-anak saya, janganlah cepat berputus asa. Karena apa? Bidan itu tidak hanya berada di pedesaan, ya sudah kita jadi bidan desa. Mau apa lagi? Jangan. Karena apa? Karena wawasan yang luas itu akan meningkatkan pola pikir kita. Dan juga secara otomatis kalau pola pikir kita sudah meningkat, secara otomatis tingkat pelayanan atau kepuasan pelanggan, kepuasan pasien itu pasti juga meningkat dengan disertai apa? Disertai dengan tingkat pendidikan pelayan kesehatan atau tenaga kesehatan terutama kita bidan adalah juga meningkat. Jadi intinya kita harus tetap semangat, berjuang terus, tidak akan mati. Karena bidan itu selalu hidup. Profesi seumur hidup. Bidan tidak akan mati, tidak akan pernah punah. Karena kita adalah sebagai mitra ibu, baik ibu bersalin, ibu hamil, kemudian sampai nanti pranikah, sampai bayi balita, sampai usia lanjut, sampai menopause maksudnya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Semoga saja bidan Bojonegoro tetap akan semangat, tetap akan jaya, dan semoga diikuti oleh teman-teman bidan se-Indonesia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Aziah. Mungkin penyampaian kata Bu, kata semangat untuk ibu bidan di Bojonegoro bisa disampaikan oleh Bu Catmi. Kebetulan sebetulnya untuk teman-teman bidan se-Indonesia ini tidak asing bagi kita satu kata bidan itu. Mungkin saya mengawali Bu Aziah, nanti Bu Aziah bisa ikut juga supaya memberikan semangat pada teman-teman bidan se-Indonesia, terutama Kabupaten Bojonegoro. Saya mengucapkan satu kata bidan, dahsyat. Ya, itu ya Bu Aziah. Silakan kita bareng-bareng. Nanti saya mengatakan satu kata bidan, panjenengan yang belakangnya. Oke, ya. Satu kata bidan, dahsyat. Dua kata bidan, luar biasa. Tiga kata bidan, saya pasti bisa. Kalau Bojonegoro ditambah 4 kata bidan, siap turunkan AKI dan AKN. Seperti itu Pak. Semangat bidannya. Semangat. Ya. Terima kasih atas penyampaian harapan-harapan dan doa-doanya ya Ibu. Semoga profesi bidan ini bisa tetap ada dan bisa bersaing bersama, bekerja bersama, berkolaborasi bersama dengan profesi yang lain, dengan teman sejawat perawat, dengan teman sejawat dokter, farmasis, kemudian ahli gizi dan lain-lain dalam upaya penurunan angka kematian ibu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara umum. Terima kasih untuk acara sesi bincang santai Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.